Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3501 Hukiang sangat ketakutan. Hukiang, aku menyarankanmu untuk melupakannya dan jangan bertengkar dengan kami, kata Yu Xinlan, sebenarnya memperingatkan Hukiang. Dan bagaimana Hukiang bisa mendengarkan? Dia mencibir, berhenti bicara omong kosong dan datanglah padaku. Hukiang tidak ingin berbicara lagi dengan Ye Chong dan Yu Xinlan, jadi dia melambaikan tangannya dan memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tindakan. Atas perintah tersebut, para gangster melambaikan senjata mereka dan bergegas menuju Ye Chong dan Yu Xinlan. Setelah beberapa detik, gang itu menjadi sunyi. Pasukan Hukiang tergeletak di tanah. Pasukan Hukiang awalnya memegang pisau tajam dan bergegas menuju Ye Chong dengan mengancam. Namun, serangan mereka seperti permainan anak-anak di depan Ye Chong. Dalam waktu setengah menit, para gangster kecil itu jatuh ke tanah, meratap satu demi satu. Hukiang berdiri di belakang kerumunan dan menyaksikan semua ini. Ekspresinya berubah dari kebanggaan awal menjadi ngeri. Dia belum pernah melihat orang sekuat ini sebelumnya, dan ketakutan yang mendalam muncul di hatinya. "Kamu? Siapa kamu?" Hukiang berkata sambil mundur 2 langkah sampai dia berada di tembok, tidak bisa mundur. Yu Xinlan berdiri di samping, melihat betapa rentannya pasukan Hukiang, jadi dia tertawa dan berkata, "Hukiang, sekarang kamu tahu betapa kuatnya itu, kan? Kekuatan Ye Chong tidak sebanding dengan karakter kecil sepertimu." Hukiang merasa malu dan malu, terutama ketika Yu Xinlan mengatakan ini. Dia telah menyentuh Jin Heng sejak dia masih kecil, tapi dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Untuk sesaat, mata Hukiang berkilat tajam. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengeluarkan pistol dari tangannya dan mengarahkannya ke Ye Chong. "Brengsek, bajingan, apa menurutmu kamu begitu kuat? Apa menurutmu kamu bisa lebih baik dari senjata?" kata Hukiang dengan suara gemetar. Tampaknya dengan pistol di tangannya, dia menjadi lebih berani. Ye Chong mencibir, "Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya lagi?" Pada saat ini, Hukiang menjadi gila. Dia tertawa sinis, lalu menarik pelatuknya dengan jarinya. Bang! Suara tembakan terdengar dan peluru melesat ke udara. Namun, sosok Ye Chong seperti hantu, dengan mudah menghindar saat peluru hendak mengenai dirinya. Gerakannya sangat cepat, seolah-olah peluru pun tidak dapat mengejar kecepatannya. Detik berikutnya, Ye Chong muncul di depan Hukiang. Hukiang merasakan aura pembunuh bahkan sebelum dia sempat terkejut. Murid Hukiang tiba-tiba menyusut. Dia tidak menyangka Ye Chong bisa menghindari peluru. Pada saat ini, Hukiang benar-benar bingung dan hatinya penuh ketakutan. Kamu bukan manusia. Kamu adalah iblis." Mata Hukiang merah dan dia terlihat sangat hancur. Kaki Hukiang mulai gemetar tanpa sadar. Ye Chong tidak mengambil tindakan. Dia hanya berdiri diam di depan Hukiang, dengan tekanan tak terlihat di matanya. Hukiang berteriak dengan gila pada saat ini, "Kamu bukan manusia, kamu adalah iblis." Segera setelah itu, kaki Hukiang melunak dan dia berlutut dengan celepuk, aliran cairan kuning mengalir ke kakinya. Hukiang sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Ye Chong memandang Hukiang dengan jijik. "Kamu bukan manusia,
kamu bukan manusia. Tidak, aku salah. Tolong, jangan bunuh aku. Hu Qiang benar-benar ketakutan dan menjadi gila, dengan tangisan dalam suaranya dan ketakutan di wajahnya. Ye Chong memandang Hu Qiang dengan dingin, dengan rasa jijik yang besar di hatinya. Yu Xinlan berjalan ke arah Ye Chong, jejak rasa jijik muncul di matanya. Saya pikir dia punya tulang punggung, tapi ternyata dia pengecut. Hu Qiang berlutut di tanah dan terus bersujud dan memohon belas kasihan. Tuan Iblis, saya tidak berani lagi, tolong lepaskan saya. Ye Chong mengabaikan Hu Qiang. Dia berbalik dan meraih tangan Yu Xinlan, dan keduanya berjalan keluar gang dengan tenang. Pasukan Hu Qiang terbaring di tanah, menatap punggung Ye Chong. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Keesokan harinya, berita mengejutkan keluar dari Mo Jincheng dan Hu Qiang menjadi gila. Adik-adik yang hadir saat itu sangat tertutup tentang momen ini. Lagi pula, tidak ada yang mau memprovokasi seseorang yang bahkan bisa menghindari peluru. Di sisi lain, Ye Chong dan Yu Xinlan beristirahat malam itu, dan keesokan paginya, mereka mengikuti instruksi peta dan tiba di lokasi yang disepakati. Ini adalah hutan purba. Ye Chong dan Yu Xinlan akan melakukan misi kedua di sini untuk menemukan token. Setelah mendapatkan token, mereka dapat bergabung dengan tim Tuan Zhao. Ye Chong tidak pernah bertanya pada Tai Xinlan mengapa Hao Hao datang untuk merampok makam itu. Kemudian, Yu Xinlan memberitahu Ye Chong tujuan sebenarnya. Ketika Yu Xinlan membicarakan hal ini, pertama-tama dia menghela nafas, dan kemudian perlahan berkata, Ye Chong, sebenarnya ada alasan yang sangat khusus mengapa saya bergabung dengan tim Tuan Zhao. Ye Chong mendengarkan dengan tenang, dia bisa merasakan beratnya kata-kata Yu Xinlan. Kakekku mengidap penyakit aneh dan membutuhkan bahan obat yang sangat langka sebagai obatnya. Suara Yu Xinlan dipenuhi kekhawatiran. Bahan obat semacam ini hanya tumbuh di makam kuno, dan setelah bertanya-tanya, saya mengetahui bahwa tanaman ini ada di makam Raja Jiuxing Dharma yang akan dikunjungi Tuan Zhao kali ini. Ye Chong sedikit mengernyit, jadi itulah yang terjadi. Untuk penyakit kakek, saya harus mendapatkan bahan obat ini. Mata Yu Xinlan bersinar dengan tekad. Jadi saya menyembunyikan identitas saya dan datang ke sini, ingin mengikuti tim Tuan Zhao ke makam kuno untuk menemukan tanaman semacam itu. Ye Chong melihat ekspresi khawatir Yu Xinlan dan menghiburnya. Jangan khawatir, karena saya di sini. Saya pasti akan membantu Anda. Ini hanya masalah menemukan tanaman ini. Bahkan jika Anda tidak dapat menemukannya, saya bisa tanyakan saja pada kakekmu. Benarkah? Mata Yu Xinlan berbinar. Meskipun dia tidak tahu bahwa keterampilan medis Ye Chong sudah luar biasa. Tapi dia tahu kemampuan Ye Chong dengan sangat baik. Karena Ye Chong berkata begitu, dia pasti bisa melakukannya. Ye Chong mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Mata Yu Xinlan berkaca-kaca karena emosi, dan dia berkata, terima kasih, Ye Chong, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ye Chong tersenyum, terima kasih untuk apa? Dengan hubungan kita, apakah kamu masih perlu berterima kasih padaku? Mungkinkah kamu berjanji padaku? Mendengar ini, wajah Yu Xinlan tiba-tiba memerah. Ye Chong hanya bercanda, tapi Xinlan mendengarkannya, dan dia diam-diam memutuskan untuk mencari kesempatan untuk berkomitmen padanya.
Sambil berbicara, kedua orang itu memasuki hutan purba. Hutan ini tidak dapat diakses dan sangat kuno. Pepohonan yang menjulang tinggi menjulang ke langit dengan dahan dan dedaunan yang rimbun, hampir menghalangi seluruh sinar matahari. Saat Anda masuk ke dalam hutan, hal pertama yang Anda lihat adalah pepohonan besar. Batangnya kasar dan ditumbuhi lumut, terlihat seperti berumur ribuan tahun. Matahari bersinar melalui celah-celah, memancarkan bintik-bintik cahaya dan bayangan, menambah sedikit misteri pada hutan. Udara di hutan lembab dan segar, dengan aroma tanah dan tumbuh-tumbuhan. Kicau burung dan suara gemericik aliran sungai terdengar dari kejauhan. Tanahnya ditutupi dedaunan lebat yang mengeluarkan suara gemerisik saat diinjak. Sesekali, beberapa hewan kecil terlihat berjalan-jalan di hutan. Mereka tampak penasaran dan waspada dengan kemunculan Ye Chong dan Yu Xinlan. Mereka berdua belum berjalan lama sebelum Yu Xinlan berhenti dan berbisik kepada Ye Chong. "Ye Chong, apakah kamu memperhatikan?" Bersambung.